Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Ya, saya persilahkan Ibu Gembala. Ya, bisa dibuka mute-nya dan kameranya. Silakan Bu. Ya, shalom semuanya. Kameranya belum terbuka Bu. Yuk Ya, kita oke. berdoa terlebih dahulu. Ini enggak tanya jawab dulu ya, Fran? Firman dulu baru kita talk show. Oke. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami percaya malam ini Kau punya pesan yang luar biasa buat setiap kami, sehingga ketika kami hari ini mendengar firman dan kami akan acara talk show semuanya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu yang menjadi pesan buat setiap kami, menjadi rema Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat ya, tetap percaya. Nah, malam ini memang jadwalnya dibalik supaya nanti saya cuman khotbah, saya berusaha singkat supaya nanti ada acara tanya jawab, karena nanti bagaimana ya, Bu Elis dan Pak Quinn akan menceritakan ya seru-serunya. Kemarin masih dipotong ya, masih ada hal-hal yang seru, bagaimana nanti dampaknya dari perbuatan dosa itu nanti akan mengarah ya, yang namanya orang tidak ada yang tidak bayar harga ya. Bahkan nanti seru bagaimana cerita akhir dari wanita tobat juga yang mengalami juga proses bayar harga. Nah, malam ini saya mau berkhotbah tentang bagaimana kata bertahan. Ada banyak hal orang itu sudah nggak bisa bertahan, terutama yang didoakan nggak berubah-berubah. Bu, doain suami 15 tahun, kok ya nggak berubah, malah tambah parah. Nah, banyak orang di masa-masa di saat kelemahan itu orang jarang yang mau bertahan. Yang ada banyak terjadi orang lebih baik menyerah. Kenapa orang menyerah? Karena pikiran kita, perasaan kita, ya akal kita, itu semua sudah tidak masuk akal untuk kita bertahan. Tapi satu hal, jangan pernah menyerah, karena di titik ambang batas kekuatan kita hari-hari ini seperti Abraham, pisau itu hampir menyentuh Ishak. Itulah titik balik Tuhan bergerak. Tangkep ya, Tuhan bergerak menyediakan pengganti. Hari ini kita percaya siapa yang lagi ngalami ambang batas kekuatan, saudara jangan pernah menyerah. Karena di saat kita sudah capek, kita sudah lelah, kita sudah rasanya putus asa, disitulah Tuhan senyatanya sudah menyediakan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan timbul dalam hati, itu Tuhan sudah sediakan. Tangkap ya, saudara percaya kalau Tuhan sudah menyediakan, saudara jangan pernah menyerah. Nah, malam ini saya cuma mau ajari singkat tip bagaimana bertahan ya. Hindari 3 hal di dalam mempertahankan rumah tangga. Nah, ini simple aja, kita ambil di Amsal supaya kita hari-hari ini bisa membangun rumah tangga. Tip ini juga bisa dibagikan buat orang-orang yang tahu anak-anaknya mau menikah ya, yang punya anak-anak yang mau persiapan menikah, atau yang anak-anaknya sudah mulai dalam rumah tangga di ujung tanduk. Karena hari-hari ini saya banyak mendengar ya, ada orang pasien saya yang paling heboh itu selama saya menjadi konselor, ada yang menikah 3 bulan sudah mau bercerai. Kenapa? Karena suaminya sudah punya wanita lain. Nah, ini membuat saya juga berkata, ya ampun Tuhan, akhir zaman ini benar-benar iblis ini bisa merusak setiap kehidupan orang
benar. Saya tanya suami mengenal Tuhan. Iya Bu, padahal kami berdua ini bertemu dalam komunitas yang mana saya jatuh hati sama suami saya karena suami saya seorang pelayan Tuhan. Dia seorang yang bisa bermain musik ya. Saya tahu kalau orang bisa bermain musik itu biasanya hatinya lembut Bu. Tapi ternyata saya kaget-kaget setelah menikah dia adalah seorang suami yang kasar ya. Bahkan saya sudah tidak mampu lagi Bu, ternyata dia juga pulang ke rumah juga seenaknya sendiri, dia tidak sadar kalau dia sudah menikah, tapi dia tidak mau punya aturan untuk menghormati saya sebagai istri, sehingga 3 bulan mau menikah, mereka mau bercerai. Sekali lagi yuk, hindari 3 hal. Kita baca dulu ayatnya di Amsal 29 ayat 22 sampai 23. Amsal 29 ayat 22 sampai 23. Si pemarah menimbulkan apa saudara? Pertengkaran. Hari ini banyak rumah tangga yang mau tidak bisa bertahan, mau bercerai. Itu karena isinya cuman cekcok, bukan cocok ya. Yang Tuhan mau cocok, tapi banyak rumah tangga itu menimbulkan pertengkaran. Ketika rumah tangga ini timbul pertengkaran, mungkin kalau dalam 1 hari, 2 hari, tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, ada banyak rumah tangga yang nggak bisa bertahan. Karena iblis itu berdiri di atas setiap cekcok, saudara. Tangkep ya, begitu kita cekcok, kita sedang membuka celah buat iblis yang senyatanya rumah tangga orang benar itu harus saling mengampuni, mengasihi, tapi mulai timbul pertengkaran. Lihat ya, satu hal, kalau rumah tangga ini ada yang namanya seorang pasangan yang pemarah dan kita meresponinya dengan marah, maka pertengkaran terjadi. Tapi kalau kita punya pasangan yang suka marah, kita sebagai orang benar, kita undur sebelum perbantahan terjadi, maka cekcok itu akan dirubah menjadi cocok. Jangan sampai kalau kita punya pasangan marah, kita juga marah. Maka ini yang membuat rumah tangga tidak bisa bertahan. Yang kedua, orang yang lekas gusar akan banyak pelanggarannya. Rumah tangga juga nggak akan pernah bisa bertahan ketika kita menjadi pasangan yang lekas gusar. Lekas gusar itu apa saudara ya? Orang yang cenderung untuk egois ya, mau menangnya sendiri ya, itu akan menimbulkan banyak pelanggaran. Jadi yang pertama saya singkat. Yang pertama itu jangan sampai kita emosi. Menimbulkan pertengkaran itu kita bisa menahan emosi. Hari-hari ini saya tahu rumah tangga tidak gampang. Khususnya suami yang dulu saya banyak terima konseling Bu. Suami saya dulu waktu pekerjaannya lancar Bu. Yang namanya panggil saya itu masih bisa saya buatin minum, buatin makan ya. Tapi sejak tekanan besar, hutang ada di mana-mana, usaha sepi, buru-buru panggil tolong. Panggil sayang tolong sudah ndak ada, kasar mulutnya. Nah ini yang membuat kita akibatnya apa? Kita bukannya hari ini bisa sabar, kita juga terpancing emosi. Makanya yang pertama saya singkat 3 hal dalam mempertahankan rumah tangga yang perlu dihindari itu emosi. Yang kedua, jangan lekas gusar mau menangnya sendiri, itu egois. Orang egois itu akan mau minta menangnya sendiri. Yang penting diri saya diperhatikan, maunya saya, saudara hidup ini nggak bisa. Kita hidup ini nggak bisa ya, yang namanya saya kalau bilang sama orang yang tersinggung dan sebagainya, saya bilang gini, sudahlah, tidak semua orang itu bisa sepakat dengan kita. Tidak semua orang, termasuk pasangan kita juga. Tidak setiap kali pasangan kita bisa selalu sepakat dengan keputusan kita. Makanya kalau kita hari ini
yang namanya pasangan kita tidak sepakat, kita jangan sampai jadi orang yang lekas gusar, ya. Kita egois, kita mau juga menang sendiri. Sudahlah, belajar untuk mengalah. Yang ketiga, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara dan saya, percayalah, yang ketiga, kita ini juga harus bisa menahan ego, berhenti angkuh untuk rendah hati, supaya orang yang rendah hati itu yang menerima pujian. Berapa banyak rumah tangga itu hancur hanya karena tiga hal: emosi, egois, dan ego. Tiga ini yang membuat banyak rumah tangga tidak bisa bertahan. Hanya karena tiga emosi, egois, dan ego. Makanya tiga hal yang perlu kita hindari supaya rumah tangga ini bisa bertahan. Sekalipun pasangan kita error, kalau kita matikan tiga maka emosi kita hilangkan, egois kita hilangkan, ego, keangkuhan untuk dihormati, kita maunya hidup tidak mau direndahkan. Jujur, orang yang nggak mau direndahkan hidupnya, ketika kita hari ini dimaki, kita balas maki, itu orang yang sombong. Kalau kita hari ini merasa kita ini bukan siapa-siapa, kita cuma seorang hamba, maka kita hari ini percaya, ya sudah, kamu mau maki aku juga tidak akan balas, aku juga tidak akan pernah mau hari ini untuk emosi dan sebagainya. Itu berarti kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suatu kali orang yang merendahkan diri di Amsal 29 ayat 23 itu akan mendapat pujian. Hari ini percayalah, apa yang membuat kita hari ini tidak mau direndahkan hanya karena kita ego. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa yang hari ini rela walaupun suamimu menghina, kamu istri bisanya apa? Mungkin suami juga menghina, istri juga menghina suami, kamu suami bisanya apa? Kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu marah lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada tiga hal: emosi, egois, dan ego perlu dihindari. Yuk kita lihat satu persatu. Ada banyak hal yang bisa memancing emosi kita. Ada banyak hal yang membuat kita hari ini bisa hidup di dalam emosi yang menyala-nyala. Tapi satu hal yang membuat kita sabar, alasan karena kita mau belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita lihat satu persatu. Apa yang perlu kita hindari dengan yang namanya emosi. Buka Kolose 4 ayat 6. Senyatanya untuk mempertahankan rumah tangga itu Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu sebagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara dan saya, siapapun malam ini yang suka emosi, suka marah, ya, orang marah itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Orang marah hanya menimbulkan pertengkaran, dan ketika rumah tangga ini cekcok, berkat Tuhan itu akan terhambat buat rumah tangga yang cekcok. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu turun buat rumah tangga yang bisa diam rukun bersama. Disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Mazmur 133 ayat 1-3. Jujur banyak orang kurang mengenal apa yang Tuhan katakan. Kalau kita bisa terpancing emosi cekcok, maka di situ nanti iblis yang memerintahkan. Memerintahkan apa? Memerintahkan yang namanya sesuatu yang buruk. Memerintahkan kehancuran. Tapi waktu kita bisa cocok satu dengan yang lain, sudahlah. Yang satu emosi, kita yang mengenal firman, kita belajar untuk sabar. Percayalah, ketika kita belajar sabar,
disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Kalau ada kata selamanya, berarti anak cucu kita juga nanti akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang bisa rumah tangga diam rukun bersama. Saya walaupun 15 tahun ya, saya tanya mbak saya dulu, kalau Pak Nyoto, walaupun dalam keadaan apapun, saya itu nggak pernah yang namanya bertengkar. Saya selalu memperkecil yang namanya percekcokan, supaya berkat kehidupan yang Tuhan perintahkan itu selalu saya nikmati sampai anak cucu. Jangan suka cekcok. Nah, bagaimana kata-kata yang perlu firman Tuhan katakan di Kolose 4 ayat 6. Setelah itu kita selesai. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap kali terjadi pertengkaran, saudara mulai mundur, saudara mulai disiplin. Orang bertengkar itu pasti nadanya do, yang satu do ya. Itu selalu namanya orang bertengkar. Tapi firman Tuhan berkata, kalaupun pasangan kita hari ini mencaci maki kita, pasangan kita menghakimi kita, pasangan kita menyalahkan kita saat kita tidak salah, tapi percayalah, ini yang mencegah rumah tangga berantakan dan kita bisa bertahan di Kolose 4 ayat 6. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya pasangan konslet, baik anak-anak yang sukar dididik, yuk mulai berhikmat dalam berkata-kata. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh saudara kasih, jangan hambar, sehingga kita tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang pertama, kata-kata penuh kasih. Hari ini jawab setiap caci maki, setiap amarah, kita membalasnya dengan kata penuh kasih, jangan hambar. Orang kalau sudah hambar ini cenderung perkataannya menyakitkan, pedas, kasar. Tapi kalau kita hari ini menerapkan kata-kata untuk sebelum berkata-kata, ingat firman Tuhan, kata-kata harus kasih, jangan hambar, jangan dengan jawabannya tanpa caci maki dan penghakiman. Itu memberi jawab tanpa caci maki dan penghakiman. Tangkap ya, saudara, kalau kita bisa lakukan 3 hal ini, percayalah, kita sedang mencegah pertengkaran dan cekcok, sehingga Tuhan memerintahkan berkat buat orang yang bisa diam rukun bersama setiap hari. Istri-istri, berikan jawaban yang hari ini penuh kasih, jangan hambar, jangan memberi jawaban dengan caci maki dan penghakiman. Hari ini itu semua perlu dihindari supaya kita memperkecil yang namanya cekcok. Ada orang yang berkata, Bu, sejak saya belajar firman, saya dulu kalau dikatai saya bego, saya bales bego gitu. Tapi sejak saya mengerti firman, saya mulai memberikan jawaban kepada suami saya dengan penuh kasih. Saya jawabnya, Bu, kalau dulu satu kata ya, dulu saya juga, kalau suami saya satu kata, saya 100 kata. Itu sudah tidak ada ujungnya. Tapi hari ini saya belajar, walaupun dicaci maki berapa kata, saya tetap menghemat kata-kata saya. Ya, bahkan kalau saya dikatai apapun, saya belajar untuk memberi kata yang kasih. Saya tidak mau mengutuki, tidak mau menghakimi. Bila perlu saya berkata, ya kalau saya salah, saya minta maaf. Beres sudah. Sudah tidak ada kata apapun. Kalau saya salah, saya minta maaf. Apa yang saya perbuat, saya minta maaf. Tidak perlu cari pembenaran, walaupun memang kita tidak salah. Saya percaya pembelaan Tuhan itu pasti nyata buat kita yang hari ini menghindari percekcokan dan pertengkaran. Sudah berhenti marah. Itu yang pertama. Kunci bertahan rumah tangga, berhenti marah. Ya, emosi ditekan semuanya. Yang kedua, yaitu berhenti saudara? Berhenti gusar untuk mencegah banyak pelanggaran. Yang kedua, berhenti gusar ya. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 2. Jangan jadi orang yang egois.
gusar ya, karena kita egois dikit-dikit harga diri, harga mati. Saya ndak bisa ngampuni karena banyak kesalahan yang membuat saya terluka, hidup menderita. Sudah, jangan dikit-dikit gampang gusar. Sudah, percayalah, kita juga ndak perlu mau jadi pemenang sendiri untuk satu ketidakadilan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kalaupun kita diperlakukan tidak adil, saudara ndak perlu gusar, ndak perlu berkata harga diri adalah harga mati, tapi Kristus adalah harga mati. Apa yang dikatakan Efesus 4 ayat 2? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati. Orang yang gusar tidak bisa rendah hati, tidak bisa lemah lembut, tidak bisa sabar, tidak bisa hari ini memperlakukan segala sesuatu dengan kasih. Saudara percaya dengan 3E ini aja, saudara ingat, saya nggak boleh emosi, saya nggak boleh egois menang sendiri, tapi saya harus sabar, saya harus lemah lembut, saya harus rendah hati, dan saya harus punya kasih dalam hal saling membantu. Percayalah, hari ini rumah tangga kita pasti akan bertahan. Orang yang bisa matikan emosi egoisnya, tidak gampang gusar, tidak akan menimbulkan masalah. Mereka juga tidak akan banyak pelanggaran dalam rumah tangga ketika kita tidak gampang gusar. Dikit-dikit nyolot karena harga diri disinggung, dikit-dikit sensi karena area harga diri mulai diusik. Ada seorang ibu yang pernah saya nasihati, Bu, saya ini satu hal, Bu, saya bisa direndahkan apapun, tapi kalau saya direndahkan, orang tua saya dihina, saya tidak terima, Bu Eli. Saya marah sama suami saya setiap kali bertengkar karena ketika saya disinggung dengan orang tua saya, suami saya itu mulutnya kalau saya yang salah selalu diungkit-ungkit orang tua saya. Memang dasar kamu orang tuamu orang tua bego, makanya anaknya juga bego. Orang tuanya orang tua ndak berpendidikan, makanya anaknya sampai hari ini kayak kamu. Setiap kali dia sebut orang tua saya marah besar, Bu Eli. Saya langsung labrak dia, saya langsung ndak terima, Bu Eli. Saya cuma bilang, Ibu, kelemahan Ibu sudah dibaca sama iblis. Iblis kan berkeliling untuk mencari kelemahan ibu supaya ibu bisa ditelan. Lah kalau ibu sudah dibaca kelemahannya, satu, harga diri tidak bisa disinggung tentang area orang tua, itu akan diulang terus, Bu. Karena memang tujuan iblis cari titik lemahnya ibu di mana. Ibu hari ini bangkit. Kalau suami mulai berkata seperti itu, ibu mulai tunjukkan, ibu tidak gusar lagi. Ibu tetap belajar untuk sabar. Ibu belajar untuk tetap mengasihi suami. Hari ini percayalah, kalau celah itu bisa ditutup, saya percaya iblis yang hari ini akan capek mencobai ibu. Ibu hari ini harus bisa menang di area itu. Ternyata ibu ini mulai sadar, iya benar juga Bu Eli. Selama ini kelemahan saya satu ini, Bu Eli. Kalau saya dicaci maki istri bodoh enggak apa-apa. Tapi kalau sebut-sebut orang tua, saya selalu emosi. Saya enggak bisa, Bu Eli, nahan emosi saya. Saya cuma bilang, mulai hari ini yuk ibu menang di area ini. Ibu kalau diungkit-ungkit tentang orang tua, ibu jangan lagi memperhatikan, ibu katakan sabar-sabar. Percayalah, iblis nanti yang gemetar. Ini ibu sudah dibaca kelemahan. Singkat cerita, ketika ibu ini sudah menang dari area itu, suaminya berubah, saudara. Makanya kita jangan sampai dibaca kelemahan kita. Apapun tidak usah gusar, walaupun itu menyangkut harga diri yang paling saudara jagai. Kita percaya bahwa kita juga hari ini menjadi orang yang rendah hati. Sudah, jawaban kita juga lemah lembut, tidak usah gusar. Itu egois kita mulai dimatikan. Tidak usah mau berkata harga diriku, mau menang sendiri, pokoknya aku harus yang diperhatikan. Mulai belajar untuk sabar, rendah hati, lemah lembut, dan kasih. Itu memang tidak mudah. Tapi kalau ini bisa diterapkan, kita akan melihat bagaimana rumah tangga kita akan bertahan. Ya, yang terakhir, bagaimana kita harus berhenti
Untuk apa saudara? Yang ketiga yaitu berhenti angkuh untuk menerima pujian. Saudara jangan sombong, jangan sampai meninggikan diri terus sehingga saudara hari ini tidak menerima pujian apa-apa, malah yang terjadi rumah tangga bukannya mendapat sesuatu yang baik hanya karena saudara tidak bisa merendahkan diri, maka saudara mengalami yang keadaan yang hari ini kehilangan banyak pujiannya Tuhan. Rumah tangga bisa bertahan karena apa? Karena yang pertama kalau saudara baca di Yesaya 2 ayat 11 sampai 12, manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhanlah yang maha tinggi. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Sekali lagi, yang membuat rumah tangga tidak bisa bertahan itu karena keangkuhan dan kesombongan dari masing-masing pasangan, ya, terutama istri-istri yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Rata-rata istri-istri merasa mampu hidup tanpa suami. Ini ciri orang yang sombong. Ingat ya, kita sebagai istri walaupun sehebat apapun mencetak dolar, mencetak uang, bisa cantik lebih dari suami kita, yang pasti jangan pernah merasa hebat, merasa kita cantik, merasa kita hari ini serba bisa. Satu hal, ketika kita tidak bisa merendahkan diri, maka Tuhan tidak pernah memberikan pujian. Kita dipuji Tuhan bukan karena kita cantik, kita hebat, pintar masak, pintar jahit, pintar merias, pintar menghasilkan uang. Tapi istri-istri, baik suami-suami, dipuji oleh Tuhan karena kita ini menjadi seorang pribadi yang tidak angkuh. Orang sombong itu dibenci Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di Yesaya 2 ayat 11 sampai 12, sombong itu akan direndahkan, sombong akan ditundukkan, orang sombong akan dihukum. Saudara jangan jadi orang yang sombong, yang tidak terima pujian, nanti malah direndahkan, ditundukkan, dan dihukum. Lebih baik yuk suami istri saling merendahkan diri. Ini membuat rumah tangga bertahan. Walaupun suamimu males, suamimu tidak bisa kerja, hari ini tidak bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak, hormati suami. Tunduk ibu-ibu kepada suami. Ini yang membuat rumah tanggamu akan bertahan. Ada banyak orang yang terlalu banyak direndahkan. Saya pernah ketemu dengan seorang suami, saya tanya, Pak, kenapa Bapak ini bisa meninggalkan istri? Dan jawabannya membuat saya juga mengoreksi diri saya. Dia bilang gini, Bu, istri saya itu dari keluarga orang berada. Tingkat status sosial kita ini jauh berbeda. Pada waktu menikah, saya sudah bicara sama istri saya bilang keluarga saya bukan keluarga yang berada. Keluarga saya adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana. Pada waktu saya mau menikah, istri saya juga di awal tidak menuntut untuk saya membelikan rumah, karena dia keluarga kaya, orang tuanya yang menyiapkan semua kebutuhan, termasuk saya itu menikah yang semuanya serba dipersiapkan dari keluarga istri. Tapi Bu, saya tidak tahan. Walaupun saya tidak tinggal satu rumah dengan mertua saya, tapi mertua saya sudah sombongnya luar biasa. Kalau kita ada acara keluarga di antara menantu yang kaya dan yang saya, sangat dibedakan perlakuan. Itu tidak apa-apa Bu, karena saya tidak tinggal satu rumah. Tapi yang membuat saya tidak tahan hari ini, kenapa saya sampai selingkuh dengan bawahannya. Kenapa? Karena istri yang satu rumah sekalipun tidak pernah menghormati saya. Saya punya kesalahan selalu diungkit-ungkit. Kamu itu bisanya apa? Kamu punya apa? Coba pikir. Kamu ini jangan macam-macam. Kamu menikah ini sudah tidak punya apa-apa, masih aja gayanya selangit. Itu yang membuat dia terpukul dan itu dipendam bertahun.
bertahun-tahun yang akibatnya tunggu bom waktu saya bertemu dengan seorang wanita yang hari itu kerja menjadi bawahan saya. Setiap hari saya dipuji, setiap hari saya dilayani dengan baik, saya dihormati, saya dikasihi, Bu. Sementara di rumah saya dianggap sebagai orang yang rendahan, dianggap orang yang tidak mampu apa-apa. Mana bisa saya tidak jatuh? Dari hari ke hari saya dilayani, tiba-tiba Bu, saya tanpa saya sadari, saya sudah jatuh begitu dalam. Dan disitulah awal kehancuran rumah tangganya. Ternyata makanya hari ini yuk, kalau orang bisa saling menghormati, itu orang yang tidak sombong. Hari ini siapapun pasangan kita, baik istri dan suami, suami dan istri, belajarlah untuk menghormati, mengasihi, menerima pasangan kita apa adanya. 3 hal ini, menghormati, menerima, mengasihi pasangan apa adanya, yaitu apa? Supaya rumah tangga ini bertahan. Kalau kita hari ini mau menghormati karena ada apanya, tidak mungkin rumah tanggamu bertahan. Karena apa yang kita harapkan kadang-kadang itu semua tidak akan pernah terjadi, saudara. Kita tidak mengharapkan menikah dengan orang yang sempurna, serba bisa, serba hebat. Tapi kita menikah dengan pribadi yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Termasuk kita. Kita juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, seorang suami. Semua manusia itu punya keterbatasan. Apa yang jadi kelemahan kita ditutup dengan kelebihan pasangan kita. Tapi apa yang menjadi kelemahan pasangan kita ditutup oleh kelebihan kita. Ketika suami istri saling punya hati tidak sombong, di situ pasti rumah tangga itu akan bertahan. Jadi 3 hal ini kita perlu matikan emosi, hindari sudah. Dikit-dikit emosi terutama di tekanan, di tengah usaha yang makin sulit, di tengah tekanan masa sukar, yuk emosi. Kalau suamimu sudah mulai emosi, kita mulai menghindari pertengkaran, jangan cepat untuk emosi. Kita juga hari ini sudah tidak usah gusar, tidak usah egois, mau menang sendiri, pokoknya aku, yang penting jangan singgung areaku. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini cuma seorang hamba, seorang debu. Dan yang ketiga yaitu hindari ego, kesombongan. Yuk kita baca, setelah itu saya serahkan sama Fran, kita baca yang terakhir, quote yang terakhir, setelah itu tanya jawab, ya saudara boleh tanya jawab. Saya sudah selesai, saudara mungkin ada tanya jawab tentang apa seputar rumah tangga, unek-unek, supaya kedepannya rumah tangga ini akan bersatu kembali, ya. Yuk kita lihat, berhenti emosi, egois, dan ego dalam mempertahankan rumah tangga. Jangan sampai kita hari ini meledak-ledakin emosi, egois, ego. Semuanya ditekan. Supaya apa? Supaya kita malam ini melihat kebahagiaan mempertahankan rumah tangga. Khususnya buat anak-anak kita yang juga akan menikah. Perhatikan bagaimana jangan hidup dalam emosi, egois, dan ego. 3E ini adalah virus yang membuat rumah tangga kita tidak akan bisa bertahan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sama Fran.